mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film ini bermula dengan diperlihatkannya sebuah atraksi ondel-ondel yang disewa oleh para minion akibat saking senangnya mereka sudah keterima kerja di sebuah kota di Nganjuk City Club. Di mana di dalam ondel-ondel tersebut ada Dharma bersama temannya yaitu Dava. Namun baru aja berjoget ria, Dava pun tiba-tiba tepar begitu saja karena kekurangan energi sebelum berjoget hingga ia harus dibawa ke rumah sakit. Jebalkan. Bisa-bisa yang punya hajat nggak bakal bayar kalau gini caranya. Baru dimulai udah kelihatan manusia begundalnya siapa. Di sisi lain anaknya yang baru aja mau ujian skripsi hasil beli semalam seharga 3 juta. Kok malah promosi. Ia pun dikabarkan kalau bapaknya udah mau wasted. Tapi beruntung malam harinya Bila berhasil membawa bapaknya dengan tambahan nyawa kembali ke rumahnya. Dan langsung disambut dengan kata-kata welcome to Mobile Legends karena Dharma langsung memulai open war-nya dengan kata-kata yang sangat sopan. Gara-gara Bang Syarif pingsan tadi pagi. Yang punya hajat jadi nggak mau bayar pentas ondel-ondel kita. Tapi cangkemnya berhasil dijinakkan setelah Dharma masuk ke dalam untuk menilep TV di dalam rumah. Kok TV-nya kagak dicolok ya? Apa emang dipersiapkan buat ditilep ya? Hingga akhirnya mereka tak bisa lagi menonton tendangan si Madun padahal bapaknya begitu ngefans dengan Madun yang katanya cocok jadi saingan Ronaldo dengan nomor punggung 69. Nah ketika sampai di rumah begundal satunya pun memberi tutur kenapa membawa TV rongsokan bekas zaman penjajahan ke rumahnya yang udah jelas-jelas tak ada harganya saat dijual. Lalu Dharma pun diberi rekomendasi untuk menilep ondel-ondel Dava agar bisa menerima job tanpa perlu bagi hasil dengan Dava. Kalau kamu ambil tuh ondel-ondelnya, kamu kan bisa terima jasa order tanpa harus pakai Bang Syarif. Cuman karena gagal ngondel-ngondel sehari doang udah minta ganti rugi seharga ondel-ondel. Otaknya di mana cuy? Mendengar itu besoknya ia langsung datang ke rumah Dava dengan berbekal senyum Pepsodennya untuk bilang kalau mau pinjam ondel-ondel Dava agar bisa ikut turnamen ondel-ondel bersama tim MMQ-nya saingan RRQ. Alhasil si Dava pun langsung memberikan izin ketimbang Dharma berbuat sebuah kebegundalan di rumahnya. Padahal ini Dharma lagi gibe dosa. Gampang banget aku bohongin kamu, Syarif. Tuh kan bener. Setelah dapat izin, Dharma pun mulai mengondel-ondelkan di acara nikahan warga Rohingya dan berhasil mendapatkan bayaran yang sungguh fantastis mengingat para warga sana tak perlu bekerja tapi cuan tetap ngalir dengan berlindung di balik kata-kata hak. Ya nih. Nih. 100.000 bang. Buset, 100.000 dari sekian banyak uang yang dikasih. Kala itu temannya langsung dibungkam cangkemnya oleh Dharma agar tak bilang ke Dava kalau ia baru aja gacor parah. Dengan iming-iming akan diupahi lebih tinggi lagi jika bisa ondel-ondel ini menari pargoy saat di acara berikutnya. Nah di sisi lain Bila pun diberi surat cinta dari Starla oleh dosennya karena udah telat bayar uang semester. Akibat uang tersebut udah dipakai beli skripsi. Acueks. Lalu di tengah kegalauannya terjadilah sebuah adegan ala-ala sinetron India meskipun tanpa backsound kuce-kuce hotahai. Ini tuh proposal. Udah ada jatuh cinta. Gitu aja alur sinetron cuy. Kalau di real life udah dikata-katain geblek sama si woman. Tapi kalau cowoknya good looking beda lagi sih ceritanya. Ketika Bila sampai di rumah, ia pun melihat bapaknya udah detik-detik ingin melayang ke surga. Itu pun kalau nyampe pahalanya, kalau enggak ya silahkan nunggu di bagian waiting list. Dimana sebelum koid, si Dava langsung memberikan pesan immortality-nya dengan sisa-sisa energi kanuragan di dalam tubuhnya. Kalau si Bila harus bisa mengalahkan Dharma menjadi top global ondel-ondel, serta menyuruhnya bergabung skuad Tepos di Nganjuk City, agar bisa mengalahkan skuad Dharma yaitu MMQ. Hingga setelah pesan tersebut, akhirnya si Dava bisa mengembuskan kentut terakhirnya kembali ke kursi penonton sambil makan-makan cilor menyaksikan perjuangan anaknya yang tinggal dalam keadaan kemiskinan. Ya Allah bang, bangun bang. Nah ini adegannya sangat menguak-wakan sinetron. Bahkan walaupun udah di RS, dokternya ngecek pasien mati atau kagaknya ya pakai tangan cuy. Rugi diciptain alat. Setelah kepergian Dava, kini mereka berdua pun harus bisa hidup pas-pasan. Ditambah Bila harus melokotkan diri dari perkuliahan karena sekarang ia menjadi si pembanting tulang dengan menjalani pesan kematian bapaknya.
Di mana hari itu juga ia langsung datang ke rumah Dharma untuk mengambil ondel-ondel meskipun cuma ada temannya doang di sana. Alhasil ketika Dharma datang, ia pun langsung ke rumah Bila untuk mengunboxing ondel-ondel Bila karena udah ngambil ondel-ondel tanpa sepengetahuan. Lah, kok mesti bilang? Kan itu punyanya dia. Kocak gaming emang. Lo sebenarnya ada apa sih, Bang? Salah kita apa? Tahu nggak? Kamu itu udah ngambil ondel-ondel seenaknya. Ciri-ciri teman yang harus dijauhin ya yang modelan gini. Dia yang minjem, baru diambil marah-marah. Ada juga nih yang habis minjem terus ngilang, itu lebih nggak ngotak lagi otaknya. Dan setelah cara pengunboxingan, mereka pun pergi begitu saja tanpa rasa bersalah karena bagi Dharma, jika ia tak bisa memiliki ondel-ondel, maka tak ada satupun orang yang bisa memilikinya. Sik, udah kayak kata-kata laki-laki ketika lagi depresi karena putus cinta, cuy. Akibat kebegundalan dari Dharma, kini mereka mulai mempermak ulang ondel-ondelnya dengan tampilan yang lebih GG. Berharap dengan ini ondel-ondelnya semakin menarik perhatian karena besok katanya si Bila ingin pergi mencari builder yang mau memakai kostum ini. Nah, saat hari udah berganti, jurus apa tuh bang? Bila pun datang ke sebuah sanggar seni untuk mencari builder yang mau mengcosplay jadi ondel-ondel, namun sepasang Upin Ipin ini dengan gebleknya tak mau dibayar melalui bagi hasil, melainkan lulu pada dengar sendiri aja dah. Paling kagak gini nih, kita mau ada gaji tetap tiap bulannya, ditambah bonus setiap kali kita pada mentas, gimana? Gaji tetap nggak tuh? Lu kira ini rekrutmen karyawan? Ini ondel-ondel bos, pendapatannya tergantung seberapa banyak job pementasan blok. Mendengar tutur kegeblegan seperti itu, Bila pun terpaksa kembali ke rumahnya dengan tampang kepasrahan miliknya. Hingga terpaksa kini Bila harus belajar mengtutorialkan dirinya menjadi penari ondel-ondel meskipun harus belajar dari nol. Salah siapa pas bapak masih hidup kagak belajar? Gimana kalau kita aja yang mainin ondel-ondelnya? Bila bilek, ya elah, masa main ondel-ondel mana bisa pargo ibu? Keesokan harinya Bila pun mencoba menemui perusahaan-perusahaan yang biasa menggunakan jasa ondel-ondel bapaknya. Ngapain perusahaan pakai jasa ondel-ondel ya? Ya sudahlah, suka-suka beliau aja lah bikin film. Namun sayangnya ditolak sehingga ketika Bila bertemu dengan emaknya di jalan, muncullah sebuah ide yaitu menjadi pengamen ondel-ondel dengan keliling kampung berburu giveaway dari para warga. Gimana kalau kita ngamen aja keliling kampung? Ya, hitung-hitung sambil kita latihan gitu, Bu. Gimana? Ini mereka kagak butuh uang pasti kah? Kenapa gitu nggak nyari influencer yang pendapatannya pasti? Di zaman sekarang loh, Hari itu juga mereka mulai mengtutorialkan gerakan ondel-ondel penarik rejeki meskipun diguyur oleh selang pemadam kebakaran dari atas. Ini kalau malam-malam sambil diguyur hujan, orang-orang juga pada lari ketar-ketir cuy. Hingga sampai hari berganti tanggal, mereka tetap berjalan menghibur di tengah gang, meskipun tak ada satupun orang yang tertarik, yang ada malah menyusahkan para ngabers ketika lagi San Mori. Lagian jadi ondel-ondel di siang hari, pas para bocil ngep-ngep lagi sekolah loh. Musuh terlihat, hati-hati! Karena satu hari full tak dapat cuan, terpaksa Bila harus ngutang di tetangganya sampai keluarlah kata-kata sakti dari si emak. Kalau nggak takut dosa, karena membiarkan tetangga kelaparan, saya ogah ngasih utang sama kamu. Lah, dengan cara ngomong kayak gitu dikira nggak ngundang dosa kah? Niat GB pahala malah dapat dosa. Keesokan harinya Bila yang entah dapat uang dari mana, ia pun membeli sebuah radio untuk menarik perhatian para warga. Sehingga saat menjalani perannya sebagai ondel-ondel, akhirnya para minion kampung sana bisa merasakan berdugem ria bareng ondel-ondel sambil diiringi musik, dan hasilnya Bila pun bisa gacor parah. Wih, lancar-lancar giveaway-nya cuy. Namun baru aja menerima beberapa giveaway dari para minion, datanglah dua preman mental bebelak yang langsung menilep cuan-cuan Bila, membuatnya seketika nyungsep begitu saja. Tapi untungnya ia bisa dibantu oleh manusia berbatang ini, ya panggil aja Rehan, yang dulu pernah ditabrak sewaktu di kampus. Asik. Tapi apa nggak ada cara lain, Asih? Kerjaan kayak gini itu berat buat kamu, Asih. Aku ngelakuin ini bukan semata-mata untuk cari uang. Mantap, ekonomi udah sulit, kerjaannya pun bukan semata-mata buat nyari uang. Hidup itu realistis bos, kayak temen gue aja lu, nyari kerja bukan buat nyari uang tapi nyari temen.
Sekolah sana cuy buat nyari temen. Melihat calon ayang bebnya kesusahan, Rehan yang orangnya memang baik seperti lagu ciptaan Intan, begitu sulit. Lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Nah, mungkin bisa jadi Rehan ini yang dimaksud. Ia pun langsung memberikan Bila seorang kenalan bos-bos di Wakanda yang didapat melalui situs dark web hasil menjadi member prioritas. Sehingga saat besoknya, Rian pun langsung datang ke rumah Bila membawa kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis, kini ada ekstraknya. Karena mulai sekarang Bila udah menerima job ondel-ondel dari salah satu kenalan Rehan, di mana hari itu juga Bila dan emaknya langsung menyibur para warga yang haus akan goyang dumang saling menunjukkan tarian-tarian yang udah mereka pelajari di YouTube. Ini acara apaan? Coba dekornya gagah, tamunya sepi. Hingga selesainya acara, mereka pun meminta bayaran seikhlasnya aja mengingat tujuan Bila bukan mencari uang, munafik emang. Tapi untungnya si pemilik acara tahu diri dengan membayar mereka menggunakan amplop coklat yang begitu tebal seperti lagi mau nombok masuk pop. Bahkan baru aja satu acara selesai, si Rehan memberikan list-list acara ondel-ondel yang harus dikunjungi oleh Bila dan emaknya jika ingin jadi sultan dadakan. Aduh. Alhamdulillah, makasih banyak ya Mas. Buset dah, emang the power of orang dalam cuy, banyak banget. Gini nih kalau punya relasi orang hebat, jadi pengen dah. Di sisi lain, Dharma pun datang ke sebuah perusahaan multi talentan karena orderan ondel-ondelnya dibatalkan akibat para kliennya memakai jasa ondel-ondel orang lain, di mana rupanya jasa tersebut adalah jasa milik Rehan dan Rehan memakai jasa ondel-ondel Bila, sehingga mendengar itu membuat mata Dharma seketika melotot, tatap mata Ojan. Seakan-akan tak terima dirinya kalah gacor dengan tetangganya. Ya, beginilah kehidupan pertetanggaan di Wakanda. Kalau nggak iri dengki ya saling baku hantam. Malam harinya Rehan yang sedang naik red, ban motor racing Cilaluinya pun tiba-tiba bocor. Lalu datanglah dua preman mental bebelak yang langsung mengejar Rehan baku gedik. Tapi Rehan seketika mengedik-dik-dik-diknya lebih dulu. Meskipun ujung-ujungnya Rehan harus tepar karena melakukan baku hantam 2 versus 1. Nah, di tempat Bila, ia pun juga mendapatkan sebuah bencana karena ondel-ondelnya tiba-tiba lenyap begitu saja hingga membuat salah satu kliennya datang ke rumah untuk batal menggunakan jasa Bila. Apalagi yang lebih membagongkan di sini, Acara saya sudah berantakan gara-gara kalian. Kalian harus ganti rugi 3 kali lipat dari uang saya. emang di film Pintu Gerbang gampang-gampangan banget nyari uang cuy. Tinggal asal bilang ganti 3 kali lipat, terus pakai embel-embel lapor polisi, udah pasti mau diganti. Di rumah Dharma rupanya dua begunal ini yang menghayabusa ondel-ondel milik Bila sampai ia begitu senang dan merayakannya dengan berengopi ria berdua. Ngopi dulu, ngopi. Cia, dia ngajain bersulang kagak mau. Gue jadi dia malu sih. Sementara di hari yang sama, Bila dan emaknya mulai belusukan mencari ondel-ondelnya yang hilang. Bu, lihat ondel-ondel kita, Bu. Ondel-ondel kita hilang. Orang lewat nih, tiba-tiba ditanya gitu. Ini mama aja belum tahu gimana bentukan ondel-ondel punya Bila. Namun karena nggak ketemu, ia pun mencoba menghubungi Rehan, berharap Rehan punya teman seorang Intel Pentium Core I Love You, tapi sayangnya Rehan tak bisa dihubungi. Dan saat hendak pulang, Tuh tadi saya ngeliat ondel-ondel nyangkut. buset, keras sekali jiwa Dharma sampai bisa nyangkutin ondel-ondel. Mereka pun langsung menuju ke TKP di sebuah sungai di mana begitu terbagongkannya ia melihat di dalam ondel-ondel ada Rehan yang terkapar lemas tak berdaya. Tapi untungnya belum dinyatakan wasted setelah Bila menggunakan jurus 1 jarinya. Rehan, tolong. Saya bangun, nak. Nak bangun, nak. Masih hidup kok, Bu. Kok tumben? Biasanya udah wasted kalau udah dicek pakai jurus 1 jari gituan. Kala itu Rehan pun langsung dibawa ke rumah untuk diobati dengan menggunakan rempah-rempah yang selama ini dicari Belanda ketika healing ke Nusantara. Ditunggu ya bang, part 2-nya para bocil FF Wakanda udah siap nih. Namun karena melihat keadaan yang begitu membGGST-kan diberikan oleh penulis naskah, Bila pun sempat depresi dengan kata-katanya. Keras apapun kita berusaha, Bu. Hanya kegagalan demi kegagalan yang kita dapat. Tumben gue lihat pemeran utama frustasi kayak dia.
Dan dengan quotes-quotes yang dilontarkan emaknya, apalagi katanya ya udah nge-cheat Esoyam tinggal tunggu cheat itu aktif. Karena saat sedang menyapu, datanglah mama terkuat dan terfamily friendly ke sana untuk menawarkan uangnya. Aku kesini tuh mau kasih bantuan kamu. Emangnya kamu butuh berapa buat bikin ondel-ondel baru? Asik, ada ya mama gabut gini, tiba-tiba baik gitu loh. Mau nyalek bu ya? Mendengar itu Mak Bilau tuh sangat bahagia, tapi ketika emak-emak ini menggunakan ajian telepati di dalam tubuhnya. Mudah sekali ngelabuin kamu, Mai. Ye, kukira udah diberi buff oleh sutradara, rupanya dikasih cobaan juga. Keesokan harinya mereka pun mulai merakit ondel-ondel yang entah dua woman ini dapat tutorial dari mana. Dan tak berselang lama terdengarlah suara Rehan yang akhirnya udah bangkit dari kondisi teparnya lalu menceritakan kronologi baku hantam yang telah terjadi kemarin. Sementara di sisi lain, Dharma pun mulai terpanikan setelah tahu Rehan gagal di-banned dari dunia sehingga membuat mereka harus membisikkan sebuah rencana yang bahkan kameramen pun tak tahu karena istrinya telah menonaktifkan mic clip-on yang terpasang di tubuhnya. Dimana rencana itu langsung dilakukan besok pagi saat Bila sedang menghibur para budak kampung dengan ondel-ondel barunya. Karena selesai acara, Dharma langsung nyamperin para warga dan bilang kalau Bila bersama maknya telah menyembunyikan seorang top global begal sekaligus mantan napi di Alcatraz. Gak nyangka ya, Bumae dan Asis tega berbuat kayak gini. Padahal mereka lugu orangnya. Lah, gue malah lebih gak nyangka bapak bisa percaya sultan macam ginian. Sehingga hari itu juga Dharma with new gangnya langsung datang ke rumah Bila untuk memberikan bacotan sampai menggeledah rumah Bila. Namun karena tak menemukan sesosok begal, aduh. Gimana kalian sembunyikan dia? Sebagai gantinya, bawa mereka ke kantor polisi. Gebleknya mereka ini melebihi para bocil ngamuk minta aerok cuy. Dia nyari begal terus baru begalnya kagak ketemu malah pengen memolisikan orang. Terlebih lagi yang super duper menggeblekannya sebelum Bila dibawa ke kantor polisi, para warga pun mengambil ondel-ondelnya lalu membakar ondel-ondel tersebut yang padahal nggak salah apa-apa. Lalu setelah api besar mereka pulang begitu saja tanpa ada tampang bersalah. Sumpah dah, gue kalau jadi penulis cerita auto gue azabin itu warga satu kampung. Selesainya kejadian ini, datanglah si emak yang sok baik hati dan rajin menabung ini yang kedatangannya untuk menagih hutang, lantaran uang yang dikasih untuk buat ondel-ondel itu adalah uang pinjaman. Bilangnya mau ngebantu, rupanya ngebantu ngasih utang. Tak berselang lama, datanglah Rehan sebagai penyelamat bumi yang datang-datang langsung melunasi hutang piutang ke emak ini. Bahkan si Rehan juga memberi Mak Bila modal untuk usaha membuat ondel-ondel lagi. Ini uang buat ibu sama Asih untuk mulai usaha ondel-ondel yang baru ya. Bila bilek buset dah, harus banget nih ondel-ondel lagi. Lagian kayak gak ada ide bisnis yang lain aja gitu. Beberapa hari kemudian akhirnya ondel-ondel mereka pun sudah selesai diciptakan. Widih, 4 sekarang cuy. Ntar dibakar lagi nangis. Sedangkan di sisi lain, Dharma yang tiba-tiba berpenyakitan pun dipaksa mengondel-ondelkan oleh istrinya. Sehingga ketika mencoba menghibur warga, datanglah mobil berkecepatan cahaya menabrak Dharma hingga ia nyungsep di beton. Dan saat ditolong dicek menggunakan jurus 1 jari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyawa Dharma pun seketika melayang entah kemana, yang pasti bukan ke surga apalagi neraka sebab dosa atau pahalanya tak kesampaian menuju ke sana. Mamam tuh. Nah, beberapa abad Masehi pun berlalu, kini Bila pun udah dinyatakan wisuda dan berhasil meraih S1 di bidang perondel-ondelan. Ia pun mulai mencurahkan pencapaiannya di makam bapaknya, berharap bapaknya bisa full senyum di surga, itu pun kalau lagi di surga. Lalu film ini pun ditutup dengan sebuah penembakan dari Rehan yang katanya ingin menjadikan Bila batok casan secara sah. Asik. Saya ingin meminang Asih ya. Maukah kamu menjadi istri saya? Ini kalau bapak Bila galak seketika di dalam kubur auto pengen bangkit kembali dah tuh. Ayo siapa yang punya pacar tapi bapaknya galak silahkan di komen ya.